Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai seleksi karyawan. Mari kita lihat slide-nya bersama. Semester kemarin di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, kita udah belajar sekilas, hanya kulitnya saja mengenai rekrutmen dan seleksi. Jadi harapan saya kalian masih ingat apa perbedaan rekrutmen dan seleksi. Bahwa rekrutmen itu adalah proses di mana perusahaan atau organisasi itu menyusun sebuah lowongan sesuai dengan spesifikasinya hingga diterbitkan kepada publik. Bisa melalui media massa, media cetak, dan lain-lain berupa lowongan kerja. Sampai nanti ketika mereka mengumpulkan CV atau kurikulum vitae-nya kepada organisasi dan organisasi menerima kurikulum vitae itu, di situ adalah akhir dari proses rekrutmen. Sehingga apa itu tes dan seleksi karyawan? Jadi definisi dari seleksi karyawan itu adalah proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar, mengetahui pengetahuannya, keterampilannya, kemampuan, dan karakteristik lain yang bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi prosesnya yaitu mulai dari ketika, kalau tadi rekrutmen itu berakhir dari organisasi menerima surat lamaran dari pelamar, seleksi dimulai dari organisasi menyeleksi kurikulum vitae yang sudah ia terima. Mana-mana yang bisa untuk dites dan mana-mana yang tidak lolos. Biasanya disebut dengan seleksi administrasi. Itu adalah awal dari proses seleksi karyawan. Sampai apa? Sampai nanti ketika diumumkan siapa kandidat yang akan dipilih oleh organisasi. Itu adalah serangkaian dari seleksi. Kemudian tujuannya apa sih orang melakukan seleksi itu? Tujuannya yaitu untuk mencapai kesesuaian antara orang atau karyawan yang dicari dengan pekerjaannya nanti yang akan dikerjakan. Sesuainya ini dalam hal apa? Dalam hal pengetahuannya, keterampilan, kemampuan, dan kompetensinya sesuai dengan pekerjaan yang akan dia kerjakan. Nah, ini berkaitan juga dengan analisis pekerjaan yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Makanya kenapa setiap organisasi itu harus memiliki hasil analisis jabatan sebagai panduan bagi organisasi untuk melakukan seleksi karyawan. Bagaimana standar minimal yang harus dimiliki oleh calon karyawan mengenai pekerjaannya. Semua itu kan ada datanya di hasil analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Nah, itu bisa dipakai untuk kamus dalam melakukan seleksi karyawan. Contohnya, di hasil analisis pekerjaan misalkan sales itu di aspek komunikasinya harus di atas rata-rata. Itu adalah minimal skill yang harus dimiliki oleh calon sales yang mendaftar. Gitu. Minimalnya berapa? Misalkan di atas rata-rata itu berapa? Misalkan ada skornya, yaitu skornya antara 7 sampai 8. Sehingga ketika keterampilan orang dalam berkomunikasi itu kurang dari 7 sampai 8, dia tidak bisa diterima menjadi seorang sales. Apakah hanya satu penentunya untuk orang itu bisa diterima atau tidak? Ada banyak sekali penentunya. Apa aja nanti kita pelajari. Gitu.
Ketika seleksi ini tidak dilakukan, bisa jadi siapa yang mendaftar langsung diterima, bisa jadi nanti misalkan untuk seorang sales ternyata IPK-nya tinggi, misalkan 3,9, tapi kemampuan keterampilan dalam berkomunikasinya rendah, sehingga kita akan salah memilih karyawan baru. Kita tidak butuh orang pintar, kita butuh orang pandai berbicara, tapi kita salah memilih. Itu akibat jika kita tidak melakukan seleksi karyawan dengan baik. Atau bahkan tidak melakukan seleksi. Ya sudah, karena ini anaknya bos, diterima aja. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa, hasil yang diinginkan itu tidak sesuai. Orang yang kita cari tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia isi. Kemudian mengapa seleksi itu penting? Seleksi itu sangat-sangat penting karena kesalahan pengangkatan karyawan akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama, berdampak pada kinerjanya. Bayangkan saja ketika orang yang tidak pandai berbicara, dia introvert, dia tidak suka berbicara, dia tidak suka bersosialisasi dengan orang, harus bekerja di sales, unitnya sales, bisa dibayangkan, pasti kinerjanya jelek. Dia sulit untuk promosi, dia sulit untuk menawarkan barangnya kepada orang lain. Sehingga kinerjanya pasti jelek. Target penjualannya pasti tidak akan tercapai. Itu berdampak pada kinerjanya yang jelek. Kemudian ada juga biaya. Bisa jadi orang yang saya contohkan tadi sales, bisa jadi si sales ini yang tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik ini tetap bisa memiliki kinerja yang baik asalkan dia dilatih dulu, diberi training dulu, di coaching dulu, diberi mentoring dulu mengenai bagaimana berkomunikasi yang baik. Tentunya ini ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Bisa biaya material, bisa biaya non-materi. Biaya non-materi misalkan waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kewajiban hukum. Kewajiban hukum ini contohnya adalah misalkan seorang sales tadi harus orang-orang yang jujur. Ketika kita tidak menyeleksi orang dengan baik, bisa jadi dia punya catatan kriminal. Misalkan dia ternyata psikopat, dia ternyata suka mencuri. Nah, ini akan berkaitan dengan kinerjanya dia, berkaitan dengan kewajiban hukum dia. Bisa jadi hasil penjualan dari sales itu tidak akan semuanya masuk ke kantong perusahaan. Mungkin dia akan ambil 5% untuk dimasukkan kantongnya sendiri, dan lain-lain. Itu ketika kita tidak hasil dari ketika kita tidak menyeleksi orang, asal diterima saja itu. Apakah dampaknya itu akan berakibat pada ketiga-tiganya, Bu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung unit apa yang dituju. Unit apa yang sedang membuka rekrutmen. Tergantung hasil dari analisis pekerjaannya salah satu posisi. Kemudian ini adalah dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Pertama, harus reliabel. Reliabilitasnya harus baik. Apa itu reliabilitas? Yaitu konsistensi dari nilai yang didapat ketika orang itu melakukan tes lebih dari 1 kali. Artinya ajak, misalkan saya dites kepribadian saya dalam hal leadership itu adalah rendah. Kemudian saya dites ulang beberapa waktu ke depan, hasilnya tetap rendah. Berarti itu reliable, konsisten.
alat ukur itu atau alat tes itu menyatakan bahwa memang leadership saya jelek, itu berarti reliable. Atau misalkan saya dites leadership-nya, di tes pertama baik, di tes kedua ternyata buruk. Nah ini berarti nggak reliable alat tesnya. Kok bisa nggak konsisten bilang leadership saya pertama baik, kedua nggak baik. Ini adalah hal-hal yang harus dihindari karena kita bisa menjadi salah dalam mengambil kesimpulan mana calon karyawan yang akan diterima. Apa aja sih yang bisa membuat alat ukur itu tidak reliable? Itu ada 3. Yang pertama kondisi fisik. Alat tesnya udah bagus, tapi ketika kondisi calon karyawan itu kurang baik, itu bisa menjadi hasilnya nggak konsisten. Contohnya, tesnya jam 7 pagi. Dia tesnya ada di Magelang. Dia adalah orang dari Jawa Timur. Dia melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Magelang itu adalah dini hari, jam 12 malam, dia berangkat dari Jawa Timur. Subuh dia sudah sampai Magelang atau jam 5 misalkan. Karena dia di Magelang nggak ada saudara, jadi dia nggak mandi, hanya bersih-bersih diri mungkin di masjid atau di pom bensin. Dan belum sarapan, dan kondisi capek, ngantuk, jam 7 dia harus tes. Itu bisa dibayangkan hasilnya pasti jelek. Karena kondisinya ngedrop. Itu yang harus kita hindari. Makanya ketika kita mengadakan sebuah pengetesan, harus dipastikan mereka dalam kondisi fit, sudah makan, sudah istirahat cukup. Bahkan ada perusahaan-perusahaan ekstrim tertentu untuk mencari kandidat terbaiknya, dia harus memastikan kamu sudah tidur cukup atau belum, kamu sudah makan atau belum. Ketika belum tidur cukup, maka dia akan menolak. Kamu nggak bisa ikut tes hari ini. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang ekstrim, tapi tidak semuanya begitu. Sampai saat ini masih banyak perusahaan yang abai, nggak peduli bagaimana kondisi fisik calon karyawannya. Pokoknya jam 7 tes, secara fisik mereka hadir, tes itu dilakukan. Itu masih banyak terjadi. Namun seharusnya itu nggak boleh. Harus ditanyakan dulu kondisinya. Apakah sudah makan, sudah istirahat cukup, gitu. Bahkan di beberapa perusahaan itu menyediakan snack. Misalkan paling nggak roti dan air. Untuk bisa dimakan mereka di pagi hari. Antisipasi untuk mereka-mereka yang mereka itu belum makan. Itu kondisi fisik. Kemudian ada juga kondisi lingkungan. Bisa jadi ketika tes itu berlangsung, di ruangan sebelah sedang merenovasi. Kayak waktu kita kuliah kemarin, auditorium direnovasi itu kan berisik sekali. Nah, itu sangat mengganggu hasil dari seleksi nanti. Atau ketika kondisi tester. Tester ini adalah orang yang memberikan tes. Kondisi tester yang tidak baik itu dapat mempengaruhi hasil dari tes. Misalkan ternyata tester tidak terlalu menguasai alat tes itu, sehingga dia dalam memberikan penjelasan atau perintah kurang bisa ditangkap dan kurang bisa dipahami oleh calon karyawan. Itu sangat membuat hasil seleksinya tidak reliable. Nah, yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah validitas. Akurasi sebuah tes, baik itu wawancara atau yang lainnya, observasi mungkin, yang mengukur apa yang diukurnya, atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhi. Jadi lebih kepada ketepatan dari kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan tes tersebut. Misalkan, ketika kita mau menimbang berat badan, jangan pernah alat ukurnya adalah
meteran. Nggak cocok saya mau mengukur timbang badan, tapi alatnya meteran. Ya tidak terjawab berapa berat badan saya. Atau saya akan mengukur IQ seseorang, tapi saya mengukurnya dengan alat kepribadian. Ya itu nggak cocok. Saya akan mengukur berapa panjang benda ini, tapi saya ukur dengan termometer. Ya nggak bisa terjawab. Kayak gitu ya. Jadi harus valid. Harus cocok apa yang akan diukur dengan alat tesnya. Kenapa ini harus valid? Karena ini berkaitan dengan kinerja karyawan, seperti yang saya tadi contohkan. Ini ada 4 langkah validitas yang bisa dilakukan perusahaan agar validitas dari seleksi itu sendiri adalah dapat valid. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Kita harus tahu pekerjaan itu apa, dibutuhkan deskripsi uraiannya itu apa, dibutuhkan spesifikasinya bagaimana, dan lain-lain. Ketika kita punya analisis jabatan, kita tinggal buka aja kamusnya. Tapi repotnya ketika di perusahaan kita nggak ada kamus analisis jabatan, ya kita harus mendeteksi itu lebih awal. Harus memikirkan spesifikasi yang cocok apa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memilih tes. Tesnya harus bagaimana? Apakah cukup wawancara? Apakah harus dengan observasi? Apakah hanya melihat hasil IPK-nya? Apakah harus dites menggunakan alat tes psikologi? Dan lain-lain. Tergantung dari apa pekerjaannya. Kayaknya contohnya dulu. Waktu saya tes dosen, itu ada tes micro teaching. Jadi saya mengajar, saya tes untuk mengajar. Bagaimana saya mengajar di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada dosen dan ada sebagian mahasiswa. Itu adalah bentuk dari observasi. Di dosen, di dunia perdosenan, apakah dibutuhkan observasi? Iya, supaya pihak universitas paham apakah dia bisa mengajar atau tidak. Karena hanya dengan mencari orang yang pintar secara intelektual, secara intelijensi, dan bagaimana apa maksudnya berkomunikasi, itu tidak cukup. Harus ada observasi untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dengan mahasiswa dan lain-lain. Ketiga adalah memberikan tes. Tester diupayakan adalah orang yang kompeten di bidangnya. Iya, ini berkaitan tadi dengan testernya, si testernya. Kalau dia nggak paham mengenai alat ukur tertentu, ya jangan disuruh dia untuk memberikan tes. Kalau dia nggak paham mengenai bagaimana mengajar yang baik, ya jangan disuruh dia menjadi tester untuk mengobservasi calon dosen saat diadakan micro teaching, gitu. Yang keempat adalah menghubungkan nilai tes dengan kriteria. Ini yang saya bilang tadi, misalkan ada kriterianya adalah calon sales harus mampu berkomunikasi dengan nilai 7-8, itu minimalnya. Kita harus menghubungkan berapa nilai komunikasi yang dia lakukan. Hasil dari tes saya melihat bagaimana skill komunikasinya, itu harus saya hubungkan dengan kriterianya. Kriterianya komunikasinya 7 misalkan. Apakah dia bisa mencapai 7 itu atau tidak? Kalau itu saya abaikan, hasilnya bisa jadi tidak valid. Kemudian sekarang ada jenis-jenis tes. Ada tes kemampuan kognitif. Ini tes untuk berkaitan dengan intelijensi. Tes kemampuan motorik dan fisik. Ini berkaitan dengan fisik. Misalkan
masuk kepolisian, salah satunya tesnya adalah lari, berenang, dan lain-lain. Tapi apakah selalu dibutuhkan? Enggak, tergantung dari posisi yang akan dilamar. Kalau itu untuk posisinya adalah pegawai TU, ya nggak usah disuruh tes motorik dan fisik. Kemudian ada tes kepribadian. Banyak yang bisa dipakai. Ada warteg, ada grafis macam-macam ya, ada Baum, ada Draw a Person, ada apa lagi, HTP, dan lain-lain. Apakah tiga-tiganya ini harus dipakai, Bu? Tidak. Sesuaikan dengan analisis jabatan kalian, spesifikasinya apa. Kemudian ini adalah investigasi dari latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang dari calon karyawan. Itu memang harus dicek. Kenapa? Karena untuk menghindari kesalahan dalam menentukan kandidat karyawan. Misalkan saya butuh orang yang patuh, orang yang tidak terlalu frontal, orang yang bisa mengukur sebuah kehati-hatian untuk posisi tertentu misalkan, saya akan cek. Saya sudah cek melalui beberapa tes kepribadian, tapi saya harus cross-check dengan latar belakangnya. Misalkan melalui media sosial. Atau bisa melalui bagaimana bagaimana dia di tempat kerjanya yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk memverifikasi informasi pelamar. Informasi yang diberikan dari tes yang sudah dilakukan, apakah itu betul diverifikasi? Atau misalkan dari informasi yang dia berikan pada kurikulum vitae, apakah itu benar bisa diverifikasi? Misalkan saya ngaku saya lulusan Stanford, saya harus verifikasi itu. Bisa dengan kalau di Indonesia Forlab Dikti, diverifikasi di Forlab Dikti itu mungkin verifikasi di Forlab Diktinya di sana. Atau misalkan saya ngaku saya lulusan UI, benar nggak Laili ini lulusan UI? Saya cek di Forlab. Makanya di beberapa instansi itu membutuhkan screenshot atau print hasil dari pengecekan Forlab Dikti. Bisa calon pelamar, bisa juga langsung dicari sendiri oleh pihak organisasinya. Kayak kemarin waktu waktu ada rekrutmen calon anggota DPR, itu kan ternyata Mulan Jamila diinvestigasi latar belakang pendidikannya. Ternyata tidak, ya, yang dia akui dia lulusan mana, ketika dicek tidak terdaftar di situ. Nah, itu fungsinya investigasi. Kemudian, bagaimana cara mengeceknya? Minimal itu ada 4. Melalui medsos, bisa melalui IG-nya, melalui Twitter-nya. Dari cuitannya kita bisa bayangin ya, dari cuitan seseorang itu, orang ini kayak apa. Itu sebagai orang psikologi kita bisa membayangkan. Kita cross-check-kan dengan hasil kepribadiannya. Benar nggak? Referensi dari atasan terdahulu. Jangan kaget ketika nanti kalian melamar itu, harus mencantumkan nomor telepon atasan terdahulu atau alamat pekerjaan terdahulu. Ini adalah fungsinya untuk meng-cross-check. Nanti atasan kalian yang dahulu itu akan ditelepon oleh pihak dari perusahaan yang akan kalian lamar. Mereka telepon untuk verifikasi benar nggak si Laili itu dulu kerja di perusahaan ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana perilakunya, bagaimana sikap kerjanya, dan lain-lainnya. Jadi hati-hati sekali. Kemudian pengecekan catatan kriminal. Di sebagian pekerjaan, misalkan di CPNS, itu kan harus disertakan SKCK.
Itu adalah salah satu contoh pengecekan catatan kriminal. Nggak hanya itu, sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan catatan kriminal. Kemudian ada juga catatan pendidikan ya, seperti tadi saya contohkan, misalkan dicek di Forlab Dikti. Benar nggak si A ini terdaftar? Gitu. Apakah ini harus dilakukan? Ada iya, ada yang tidak. Tergantung bagaimana budget dari rekrutmen dan seleksi yang sudah disediakan oleh organisasi tertentu, tergantung budget, tergantung seberapa penting, tergantung unit yang posisi yang dilamar apa. Kalau cuman misalkan admin, kayaknya nggak perlu empat-empatnya itu dicek. Tapi ketika posisi itu sangat vital, sangat penting, harus dicek. Tapi apakah harus empat-empatnya? Enggak. Tergantung kebutuhan. Nah, ini adalah psikogram, psychological report. Report dari laporan dari hasil tes psikologinya. Ini adalah lembar yang harus dipunya oleh setiap minimal psikolog yang mengetes. Atau kalau enggak, ya kalau tesnya enggak pakai psikolog adalah orang yang panitia panitia seleksinya. Misalkan contohnya, nama Laili, pendidikan terakhir, S2, jurusan psikologi industri. Kemudian aspeknya intelektual saya itu IQ-nya berapa? Ketika saya kan tadi ada contohnya mengetes IQ itu dengan IST. Di IST kan nanti ada hasilnya itu. IQ saya berapa. Nah, itu apakah di A itu adalah average atau A+, di atas rata-rata. Atau A-, di bawah rata-rata. Gitu. Nah, abu-abu itu adalah kriteria minimal yang diminta oleh perusahaan. Misalkan di UMM itu minimal calon dosen itu intelijensinya harus antara 110 sampai 119, itu yang di blok hitam itu. Kalau saya di luar itu bisa diberi tanda. Misalkan saya di A, itu A-nya diconteng. Kemudian analytical aptitude-nya saya hanya Amin, hanya range 91 sampai 96. Dicentang yang 91 sampai 96. Padahal kriteria minimalnya kan harus di atas rata-rata, 108 sampai 113. Dan seterusnya sampai di bawah. Nah ini adalah hasilnya. Ketika misalkan gap itu, kalian lihat di paling bawah, keterangan paling bawah, gap itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang hasil tesnya dengan apa yang diminta atau kriterianya. Seperti tadi saya contohkan intelijensi saya hanya A, itu mintanya A+, jadi ada satu gap. Analytical aptitude saya adalah A-, padahal yang kriterianya A+, ada 2 gap. Nah, itu akan dihitung. Ada berapa gap kolom yang jauh dari kriteria yang diminta. Ketika gap-nya itu lebih dari separuh, itu maka tidak direkomendasikan. Karena ini aspeknya ada 18, kalian hitung mulai intelligence question sampai terakhir komunikasi, itu ada 18, maka setengahnya adalah 9. Lebih dari 9 itu tidak direkomendasikan. Gap-nya 3 sampai 9 itu masih dipertimbangkan. Kurang dari 2 itu disarankan atau direkomendasikan. Jadi gap itu bukan berapa aspek yang tidak tercapai, tapi di masing-masing aspek itu ada berapa kolom gap-nya. Gitu. Kalau aspeknya ini misalkan hanya 10, berarti setengahnya adalah 5. Lebih dari 5 itu tidak direkomendasikan. Nah, ini kalian harus paham ini. Kemudian yang warna abu-abu itu apakah saklek harus seperti itu? Tidak. Warna abu-abu ini disesuaikan dengan
hasil analisis jabatan, kriterianya apa. Kalau sales, misalkan di hasil analisis jabatan, komunikasinya butuh yang sangat tinggi, high, misalkan, ya berarti ada di kolom high harus di abu-abu. Gitu. Nah, ini saya potong, saya perbesar supaya kalian bisa paham. Kita lihat yang paling kanan, kita mengukur kepribadian misalkan, saya mau melihat motivasinya. Tadi ada alat ukur yang bisa dipakai itu ya, jenis-jenis alat jenis-jenis tesnya. Nah, misalkan kita mau melihat motivasinya. Dengan apa? Itu kita bisa lihat tuh yang tulisan ungu, misalkan dengan papikostik di faktor NGA, atau di alat tes bernama DISC di faktor D dan C, atau di grafis itu di draw a person, DAP. Jadi yang gambar orang itu kita bisa lihat bagaimana motivasinya. Atau di warteg, tapi di kolom nomor 3 dan dengan di interview. Apakah ini semua harus dipakai, Bu? Tidak harus. Tergantung seberapa besar budget perusahaanmu dan seberapa luas kamu mau melihat ini. Gitu. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah kita bicara mengenai seleksi karyawan yang harus kalian kuasai, mulai dari validitas reliabilitasnya hingga psychological report yang harus kalian kuasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.